Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dibacakan tipu daya iblis terhadap ateisme. Penulis buku Ibnul Jauzi berkata, iblis membisikkan kejahatan ke telinga banyak orang bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta. Segala sesuatu terjadi begitu saja tanpa ada yang mewujudkan. Karena penganut paham ini tidak menemukan pencipta semesta ini secara indrawi dan akal tidak berhasil menjangkaunya, mereka pun mengingkari keberadaan sang pencipta. Bagaimana mungkin seorang yang berakal meragukan adanya sang pencipta? Contoh sederhana, misalnya seseorang suatu waktu melewati sebuah lapangan terbuka tanpa bangunan. Kemudian pada waktu lain dia kembali melewati lapangan itu telah dipagar. Ia yakin pasti pagar itu dibangun oleh seseorang. Bumi yang terhampar, langit yang tinggi, bangunan yang mengagumkan, dan hukum alam yang berjalan secara teratur, bukankah menunjukkan adanya sang pencipta? Alangkah tepat apa yang dikatakan orang Arab, adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta. Struktur makhluk lembut ini dan elemen penyusun jasad kasar ini, bukankah keduanya mengindikasikan keberadaan zat yang maha lembut dan maha waspada? Selanjutnya, andai manusia merenungkan dirinya, itu sudah cukup sebagai dalil dan penyembuh ketidaktahuannya akan Tuhan. Sungguh, dalam jasad ini tergandung hikmah yang tidak akan pernah habis ditulis dalam sebuah buku. Orang yang memikirkan secara mendalam proses pencernaan makanan, tajamnya gigi taring yang berfungsi memotong makanan, kokohnya gigi geraham yang bertugas menghancurkan makanan, lidah yang membantu proses pengunyahan dan mengalihkan makanan ke tenggorokan, hati yang berfungsi menyaring racun-racun makanan yang telah dikunyah, kemudian sari-sari makanan disalurkan lewat darah ke seluruh anggota tubuh sesuai kebutuhannya, dia pasti meyakini adanya Tuhan. Jika kita merenungkan jari jemari yang terdiri dari banyak sendi agar dapat memanjang, memendek, membuka, dan mengepal sehingga mudah digunakan saat bekerja, jemari ini tidak lantas mengeras karena sering digunakan, karena andaikan dia mengeras selalu terhantam sesuatu yang kuat, dia pasti remuk. Jari jemari diciptakan tidak sama panjang agar telapak tangan dapat mengepal dengan sempurna. Dalam diri kita pasti tumbuh keyakinan akan adanya Tuhan. Dalam jasad manusia tersimpan penopang yang tersembunyi, yaitu jiwa. Apabila jiwa hilang, akal yang menunjukkan kita pada segala kemaslahatan pun musnah. Semua contoh di atas menyerukan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 10, yang artinya apakah ada keraguan terhadap Allah? Seseorang menjadi ateis tidak lain karena dia mencari Tuhan secara material indrawi. Ada juga orang yang menjadi ateis karena setelah berhasil menetapkan keberadaan Tuhan secara global, dia gagal menemukannya secara detail. Akhirnya, dia mengingkari secara keseluruhan. Padahal, seandainya dia mau sedikit saja mengembangkan cakrawala pikirannya, pasti dia akan menemukan dalam diri manusia banyak hal yang hanya diketahui secara global. Misalnya jiwa dan akal. Tidak ada seorang pun yang mengingkari keberadaan keduanya. Bukankah kita hanya wajib meyakini keberadaan sang pencipta secara global tanpa harus bertanya bagaimana dia atau apa dia? Keadaan dan substansi Tuhan tidak bisa dibayangkan. Di antara dalil qati tentang keberadaan Tuhan ialah barunya alam semesta. Buktinya, seluruh unsur semesta ini tersusun dari sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terlepas dari hal-hal baru, berarti dia baru. Untuk mengadakan sesuatu yang baru ini meniscayakan adanya penyebab. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Para penganut ateisme menyanggah pernyataan kami. Segala ciptaan pasti ada penciptanya dengan panjang lebar. Mereka menyatakan pernyataan kalian mengacu pada bukti. Itulah yang kami gugat. Kami menyatakan seperti halnya ciptaan yang meniscayakan adanya pencipta, maka bentuk real pencipta pun pasti mempunyai substansi. Media tempat bentuk itu bercokol seperti kayu dalam pintu dan besi dalam bentuk kapak. Argumen kalian yang menetapkan adanya sang pencipta berkonsekuensi logis terhadap sifat dahulunya alam ini. Sanggah mereka.
Kita tidak membutuhkan substansi, bahkan Tuhan menciptakan segala sesuatu begitu saja. Kita tahu bahwa bentuk dan sosok yang selalu diperbaharui ada dalam jasad, layaknya roda yang berputar. Ia tidak mempunyai substansi. Allah menciptakan bentuk tersebut. Ia pasti ada yang menciptakan. Kami telah memperlihatkan kepada kalian suatu bentuk, yaitu sesuatu yang tidak berasal dari sesuatu yang lain. Kalian tidak bisa menunjukkan kepada kami suatu ciptaan tanpa si pencipta. Demikian isi subbab tipu daya iblis terhadap ateisme, dan semoga bermanfaat. Kalau teman-teman pengen mendownload ebook ini bisa dilihat di deskripsi videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.